Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya untuk teman-teman BMI dan mahasiswa yang ada di sini. Untuk kali ini kita menyelenggarakan sharing bisnis yang kedua. Yang pertama kali kita selenggarakan di Kaohsiung. Waktu itu bulan Oktober tanggal 27. Waktu itu kita bertemakan bisnis spare part motor dan bisnis ternak kambing. Jadi pada saat itu memang dihadiri beberapa orang TKI yang ada di Kaohsiung dan sekitarnya. Memang tidak terlalu banyak karena itu acara kita yang pertama. Nah, untuk melanjutkan kesuksesan yang pertama itu kita lanjutkan dengan sharing bisnis yang kedua ini, bertemakan fotokopi dan lapangan futsal. Kali ini kita bisa berkumpul bersama-sama di kantor Intai dalam acara seminar wirausaha. Intai bekerja sama dengan KEM. Di sini kita berharap semoga teman-teman itu pulang nanti bisa membangun bisnis sendiri. Ada anak-anak di rumah yang harus ditungguin. Ada suami atau istri yang butuh kasih sayang juga tentunya dan nafkah. Nah, berharap di Taiwan ini merupakan suatu batu loncatan untuk kita semuanya. Dan jangan ragu-ragu kalau misalnya ada acara libur, ikutlah acara-acara yang penting seperti ini. Datang ke sini tentunya ingin belajar sesuatu yang baru ya. Ya, dan tentunya ingin sukses ya. Ya, kira-kira masih ada yang pengen jadi kerja di luar negeri untuk lebih lama lagi? Sudah capek kan? Nah, ingin harapannya ini adalah ilmu yang nanti semoga bermanfaat sehingga teman-teman nanti pulang ke Indonesia tidak lagi bekerja, justru memberi pekerjaan kepada tetangganya, kelurahan tetangga juga boleh. Artinya memberikan menjadi solusi untuk masyarakat, membuka lapangan pekerjaan sehingga bisa berkarya lebih baik lagi. Teman-teman di sini, walaupun teman-teman di sini sebagai pekerja ya, bekerja gitu, tapi kalau teman-teman punya tujuan yang jelas, punya cita-cita yang jelas, arahnya, step by stepnya jelas. Mbak Tina, dia mau lempar aja ngincang dulu ya. Kalau bisa kena mukanya biar sakit gitu. Nah, itu adalah salah satu simulasi sederhana, tapi bisa kita pelajari bahwa walaupun teman-teman di sini bekerja, tapi harus punya mindset businessman, punya mindset wirausaha, ya. Sehingga apa? Walaupun di sini nggak boros, walaupun di sini nggak konsumtif. Kenapa? Karena mindsetnya businessman. Businessman itu apa yang paling sederhana? Pengeluaran sama pemasukan gedean mana, Mbak? Artinya pengeluaran yang menyesuaikan dengan pemasukan kita sehingga kita bisa nabung lebih banyak. Misalnya kalau kita mau jual, karena mau jual ya, kelompok nanti di rumah bisa buka usaha sendiri. Itu adalah yang sederhana saja, mulai dari situ. Nah, kemudian nggak cuma kalau kalian teman-teman punya mindset wirausaha, kesini nggak cuma bekerja, kesini juga belajar. Ketemu Mas Danang belajar, ketemu Mbak Ana pun belajar jepret, atau belajar yang lain. Dan datang ke sini pun juga bagian dari belajar, ya. Sehingga apa? Kesempatan itu luar biasa banyak, ilmu itu luar biasa luas, bahkan sampai UT segala, Mbak ya. Itu adalah bagian untuk meningkatkan kesuksesan, meningkatkan kemanfaatan kita waktu nanti kita pulang ke Indonesia. Tidak hanya bekerja, bekerja juga bagian dari tugas utama kita di sini, tapi jangan sia-siakan kesempatan yang lain ya. Salah satunya apa? Di sini kita akan belajar bagaimana membuat ide usaha yang baik, bagaimana merencanakan usaha yang baik, sehingga apa? Sehingga teman-teman itu, ternyata bisnis itu tidak cuma misalnya yang saya bisnis spare part misalnya. Itu juga bagian dari life skill teman-teman pun dari camp juga memfasilitasi. Tapi lebih dari itu, teman-teman bisa berkreasi sendiri. Pikiran badan kita di sini, pikirannya boleh kemana-mana, merencanakan ide usaha apa yang baik. Nah, ini kita belajar ilmunya bagaimana membuat ide usaha yang hebat. Sekarang bilang ibu ya, nanti tersinggung. Mbak Tina beli kosmetik di Poin 6, dijual ke Mbak Yak tadi, ambil untung, itu udah jadi pengusaha. Pengusaha apa? Dagang. Membeli barang, dijual lagi. Membeli barang, dijual lagi.
Itu usaha paling simpel, namanya usaha dagang. Nah, dengan tengah-tengah ini membeli dari produsen atau perusahaan atau pihak lain dijual kepada orang lain. Nah, kelebihannya apa? Ini kelebihannya apa? Usaha yang paling mudah, kan paling gampang ya itu, tinggal cari ini kok kayaknya bisa dijual lagi, udah dijual ke orang yang mau membeli. Ya, ini usaha yang paling mudah. Tapi kekurangannya apa? Jadi lihat kekurangannya apa kalau usaha dagang? Untungnya kecil, ya enggak? Karena yang tempat kita pulaan tadi pun juga pengen untung kan? Ya. Padahal yang bikin dia kalau dia pedagang pertama, istilahnya distributor pertama. Tapi kalau dia udah kesekian kali maka harganya semakin mahal. Padahal yang mau beli pun juga nggak mau beli mahal-mahal amat. Sehingga ada margin keuntungan yang nggak cukup besar, atau sebenarnya kecil. Ya. Dan kita jadi sangat tergantung kepada pemasok, ya kan? Sehingga ini ada beberapa kekurangan. Kemudian usaha yang lain kita sebut dengan usaha produksi, ya. Produksi itu apa? Mengolah bahan baku, kemudian diproses jadi produk. Nah, jadi produk, oke? Nah, kelebihannya apa? Margin keuntungannya besar, bukan dengan punya sampah misalnya. Sampah kan nggak ada harganya misalnya. Kalian olah jadi tas, kan artinya bisa lebar, tergantung seberapa harga yang bisa kita berikan kepada pembeli. Sehingga marginnya besar kalau kita membuat produk. Tapi kan kesulitannya dari produksi ini kan membutuhkan proses yang lebih rumit, gitu ya. Nah, ini saya mulai dari yang paling basic dulu ya sebelum kita masuk ke yang paling dasar dulu ya. Oke. Dan ini yang ketiga adalah bentuk usaha jasa atau pelayanan. Pelayanan ini butuh keterampilan, misalnya keterampilan apa? Jahit misalnya. Itu usaha jasa, usaha salon. Mas jangan bilang salon juga sering ya. Ada jahit, salon, apalagi tambal ban, ya, apapun itu ada usaha yang butuh keterampilan. Keterampilan ini bisa ditingkatkan, bisa dilatih. Kalau bicara, misal jadi apa sih? Bukan. Apa kita ambil barang tapi jadi makelar gitu lah. Ya, kalau bahasa kerennya makelar. Makelar itu juga usaha yang paling Kan dia nggak perlu modal, kalau cuma modal keahlian dalam makelar halal ya, nggak boleh itu calo kan? Ya, Calo juga saya Islam itu. Ya. Calo itu ya salah satu cara untuk nyari nafkah juga. Ya, tapi masalahnya adalah dia melanggar aturan gitu. Oh, iya. Ya, jadi Kalau jadi cuma TKW gimana? calo TKW. Iya. Nanti mas itu nanti saya setidaknya belakang ya. Intinya kita bisnis itu yang lurus-lurus saja, halal saja, bisnisnya manfaat ya. Nah, oke, keterampilan, belum keahlian khusus atau profesi, misal profesi itu akuntan, pengacara, notaris, dan sebagainya. Jadi kita mungkin bisa latih kalau kita nggak punya profesi tertentu dan bisa latih keterampilan untuk keahlian kita. Ya. Sehingga apa? Kita bisa membuat usaha jasa. Karena usaha jasa itu margin keuntungannya besar. Misalnya dengan punya usaha tambal ban, paling gampang aja tambal ban. Tambal ban itu nembelnya sekarang berapa? 5.000 rata-rata. Modalnya apa tuh tambal ban itu? Itu ada nggak 500 sekarang? Ada mas. Ada. Remnya itu loh 1.000 lebih. Dia nanya dulu. Ya saya bilang artinya margin keuntungannya kan lebar. Iya. Dan karena apa ya? Pokok adalah keterampilan kita, ya kan? Itulah kenapa usaha jasa ini jadi menarik karena dia margin keuntungannya besar. Ya. Dan tidak butuh produksi jadi nggak bikin sendiri kita tuh bannya. Nggak butuh proses produksi yang rumit tapi marginnya besar gitu loh. Paham? Ya, punya keterampilan, punya keahlian dan itu bisa dipelajari, bisa dilatih. Makanya nanti di episode-episode berikutnya camp itu banyak nanti keterampilan. Kemarin ada keterampilan apa itu? Ada keahlian-keahlian yang lain lah ya. Gak keburu-buruan gitu pengusaha. Wah ya, bagus itu malah belajar itu bisa dimanapun namanya. Oke, tapi kekurangannya membutuhkan keahlian dan keterampilan walaupun bisa dilatih ya. Sekarang pilih yang mana? Itu terserah dengan teman-teman semua mau pilih yang mana. Pilih yang mana, apapun ya kita mampu dan kapasitas kita. Cuman, ya, kita tidak dicari. Oke. Sekarang bagaimana cara mendapatkan ide usaha? Nah, ini kita masuk ke inti topiknya ya. Oke. Ini misalnya ini apa ya? Katakanlah ini selin. Tahu selin ya semua ya? Market atau pasar. Pasar itu apa sih? Tempat bertemunya berdua. Ya, tempat bertemunya berdua. Di sana ini adalah banyak orang yang berusaha, ya kan? Pertemuan permintaan dan. Oke,
Karena market atau pasar itu adalah pokoknya ayo dapat telepon 5 nanti. Padahal cuma 1 ya. Oke, jadi pasar itu adalah miniatur dunia kita. Bahwa di sana itu ada tempat bertemunya pembeli dan penjual. Karena bisnis itu sebenarnya adalah mempertemukan atau usaha itu mempertemukan pihak yang mempertemukan pihak yang kedua belah pihak untuk saling menguntungkan. Ya. Nah sebenarnya pasar ini kan kumpulan dari manusia kan, dari manusia. Sehingga sayuran juga Pak. Iya, sayuran ada yang jual. Oke, jadi intinya pasar ini kan isinya kumpulan manusia. Sehingga sebenarnya kalau kita peka, ide bisnis itu bisa dibuat dengan cara apa? Kita mengetahui kebutuhan manusia. Sekarang saya nanya, satu orang haus, misalnya Mas Saiful terus ya, karena yang tahu namanya cuma dia. Mas Saiful haus, jadi ide bisnis nggak? Enggak. Itu nggak 100 orang haus jadi ide bisnis nggak? Iya. Jualan minuman kan gitu. Jadi sesederhana itu membuat ide bisnis. Mbak lapar, satu orang lapar, kasihan ya. Kalau 100 orang lapar jadi ide bisnis nggak? Iya. Gitu. Itu sih ide paling sederhana. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan manusia, ya. Memenuhi kebutuhan sekumpulan orang itu adalah ide bisnis. Sesederhana itu. Makanya dalam konsep ide bisnis yang ini bisa diingat-ingat dengan baik, kalau bisa diingat-ingat betul ya. Semakin primer suatu ide usaha, semakin dia bisa bertahan lama. Misalnya apa primer? Warung, Keuangan, restoran, sandang, apa itu bisnis yang paling primer dan selalu dibutuhkan. Maka biasanya akan bertahan lama kalau kita mengelola dengan baik. Ya. Dibanding misalnya tersier, misalnya apa? Bisnis celak ya misalnya. Atau bisnis apa ya? Yang sangat tersier apalah? Udah celak yang metalik lagi ya. Kan gitu. Jadi semakin sedikit yang pakai, maka semakin tersier, semakin sulit untuk bertahan. Misalnya gitu. Ini contoh aja ya, nggak ada bisnis celak metalik gitu. Oke, jadi solusi untuk masalah atau kebutuhan sekelompok manusia atau pasar itu sudah bisa menjadi ide usaha. Sesederhana itu, oke? Sekarang saya nanya, oke kalau gitu saya pengen jualan kubis mas. Oh boleh, kubis mungkin kebutuhan primer di daerah tertentu. Tapi kita ditanya, di sini banyak pedagang kubis ya. Gimana kita bisa menang dibanding pedagang kubis yang lain? Kan sesama pedagang kubis nggak boleh saling sikut ya. Gimana itu? Gimana kita bisa menang? Persaingan sesama tambal ban atau sesama pedagang kubis? Mau tambal ban jejer ya mas ya? Shopnya lurus. Kita berdoa aja mas. Oh dua aja. Dua aja cukup ya. Berdoa yang di atas aja. Sama di bar patu ya. Jangan satu-satunya. Oke, sekarang gimana cara kita bisa menang? Wah, betul banget bahasanya. Itu modus ya. Kalau yang oke, ini saya kasih singkatan sebenarnya biar bisa diingat terus ya. 3M. Apa untuk bisa menang di persaingan itu? Ide bisnis kita harus memenuhi 3M. Untuk kita bisa memenangi persaingan ide bisnis kita harus apa? 3M. Harus apa? 3M. 3M. Siapa yang keras tuh mas? Oke, kita harus diatur ya. 3M itu apa aja? Pertama, karena saya mau jual kalau comon nggak bisa. N-nya N-nya apa? Yang kedua niru. Yang ketiga apa ini Niteni, niru, nambai? Niteni itu peka atau jeli. Apa itu peka atau jeli? Misalnya saya datang ke warung, sebuah warung makan. Mengingat Warung makan ini kok rame banget ya. Karena kita punya mindset bisnis apa tadi? Mindset wirausahawan. Kita cari kenapa kok rame ya? Banyak kan baca tablet nih. Oke, namanya siapa mas? Nanya nomor juga. Mas? Yang pertama kita cerita, oh mungkin karena masakannya enak. Yang
mungkin karena ramah, oh mungkin karena bersih, oh mungkin karena lokasinya strategis, harganya murah misalnya. Kalau kita jeli atau kita lebih peka lagi, kita cari tahu strategis itu ya seperti apa. Karena ini dekat TMS, kok ini ramai cuma hari Minggu Sabtu ternyata. Kita datang ke kota ini tiap hari ramai, kenapa? Jadi kita tahu strategis yang seperti apa. Murah itu murah yang seperti apa. Saya bilang 300 cm buat Mas Evan mungkin murah, buat saya mungkin mahal misalnya. Atau murah itu ternyata ada definisi dari porsi yang banyak dibanding harga tertentu. Kita harus cari tahu, kita peka, itu namanya kita tadi apa? Jadi nikah itu nggak cuma tak titeni kayak Titeni pelayane sing ayu. Sampai ada lagu titeni nono besok gede. Jadi bisnismen. Oke ya. Satu titeni, dua ini niru. Niru itu mengaplikasikan. Jadi mengaplikasikan apa? Jadi dari sekian banyak istilah variabel ya, dari sekian banyak variabel murah, ramah, bersih, dan sebagainya itu dibuat kriteria. Kalau perlu dicatat, HP kan semua canggih-canggih bisa nyatet semua kan? Masih ada yang pakai HP monokrom? Tidak. Saya catat kalau sebenarnya saya punya HP ramah itu. Setiap kali saya nemuin hal yang menarik saya catat. Kalau ketemu jadi saya catat. Itulah nitem, karena nitem ya. Kemudian kita tiru, kita aplikasikan. Kita aplikasikan itu tidak menjiplak, tapi mengaplikasikan hal yang baik tadi. Oh, lokasi strategis itu adalah yang begini. Saya ketemu tempat seperti itu. Pak ini singkat banget sih tenggih. Kita bisa usahakan untuk menyewa tempat, membuka usaha yang sesuai dengan karakter yang sesuai dengan karakter yang kita mau. Itu adalah mengaplikasikan atau niru. Yang ketiga adalah tambah, berikan nilai tambah. Jadi, oh parung di sana itu begini. Wah ini kita harus karena kreativitas kita, ya kan? Kita tambah gitu ya. Oh saya beli makan gratis minum. Misalnya gitu. Ini susah kalau pada bisnis cendol. Nah itu artinya apa? Kita berikan itulah kreativitas kita. Atau ya intinya berikan kreativitas kita itu jadi kita sehingga kita mempunyai nilai tambah terhadap bisnis atau usaha kita ya. Contoh sederhana salah satu nanti kita akan sampaikan usaha fotokopi. Jangan kalian sering ya lihat usaha fotokopi dengan jalan, tapi usaha fotokopi saya punya nilai tambah misalnya. Karena pertama buka 24 jam ini udah kayak apotek aja ya dan sebagainya dengan kreativitas teman, karena semuanya pasti bisa, semuanya pasti kreatif kan gitu. Kita punya, karena apa? Sebenarnya kreativitas nilai tambah ini juga sejalan dengan kemampuan kita jadi mengamati. Kok saya tuh suka fotokopi tapi kok tengah malam pada tutup ya? Itu aja jadi nilai tambah kan? Berarti buka lah 24 jam. Saya pengen makan tapi kok ini es apa harus bayar minum, uangnya kan cekak jadi di lingkungan masih udah gratis minum. Orang tertarik dari. Atau misalnya dia kan buka mulai jam 6 pagi, kan mahasiswa kan sih mulai kuliah pagi banget misalnya gitu. Saya ini di lingkungan kampus misalnya. Itu jadi nilai tambah, bukanya lebih pagi itu jadi nilai tambah. Itulah dengan nilai yang maksud dengan nambahnya ya. Jadi tadi pertama sudah tahu bahwa semakin bisnis itu sederhana memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua ada 3N ya. 3N apa ada tadi? Titeni, niru, nambahi ya. Ini itulah ujian ini. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang agak gaya, karena ada bahasa Inggris. Jadi konsep nambahi atau apa namanya kreatif kita berkreasi dalam bisnis itu kalau saya buat seperti piramid ya. Ini kesemuanya. Jadi yang pertama adalah yang paling dasar adalah nilai dalam kita berbisnis. Masing-masing orang punya nilai dalam berbisnisnya. Nilai saya adalah karena saya suka berbisnis untuk apa? Biar bisa membahagiakan orang sekitar kita, memberi lapangan pekerjaan orang sekitar kita. Misalnya gitu. Saya kemarin episode sebelumnya Mbak Lulu mungkin ada yang bilang dia bisnis spare part. Kenapa dia bisnis spare part? Karena dia pengen bisa membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemuda di kampungnya. Wah, lah biasanya kan gitu. Itu adalah nilai itu yang menjadi motivasi teman-teman untuk mau berusaha. Terus saya pengen berusaha biar bisa membagikan keluarga misalnya. Nilai itu yang menjadi motivasi juga. Kemudian dengan nilainya tadi, saat kita ketemu di bisnis kita bisa membuat konsep bisnis ya. Konsep bisnisnya,
konsep bisnis tambal ban yang profesional misalnya. Bagaimana misalnya kita akan terus berpikir bagaimana membuat usaha tadi dengan nilai tambah yang kita berikan jadi istimewa. Itu dengan konsep bisnis atau produk atau jasa kita yang kita bisa tambahin atau misalnya desain. Contoh sederhana misalnya bank biasa tapi dengan nilai yang kita modifikasi atau kita ubah nilai value atau nilainya jadi bank syariah misalnya. Kan nilainya beda ya antara bank sama bank syariah misalnya. Itu value. Yang kedua konsepnya jadi ini apa yang kita kenal? Ini ya, padahal punya Apple gitu. Apple mana lagi ya? Saya Apple zaman dulu ya. Itu mantan saya, Pak. Apa? Oh mantan bos. Oke, ini Apple zaman dulu, kemudian Steve Jobs masuk ya. Sebenarnya dia yang bikin, tapi sempat ditendang, kemudian balik lagi. Begitu dia masuk, jadi beda, jadi produknya luar biasa. Dengan apa dia terus membuat konsep yang baru. Atau mungkin produknya jadi kita tidak harus selalu membuat produk yang baru, tapi kita bisa sukses dengan misalnya apa? Meningkatkan produk yang sudah ada. Kenapa? Berdasarkan apa kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh produk sebelumnya itu misalnya apa? Friendster ada yang tahu? Jangan tahu berarti jauh dulu kamu. Oke, mungkin masih oke. Sebelum Friendster juga ada sih tukar-tukaran buku diary ya. Berarti yang kita pernah ngalamin. Ya, ada contoh dikit ya. Kemudian ada Friendster. Friendster dengan banyak kekurangannya ditambahi, ditiru ya. Dan yang penemu Facebook orang Jawa jadi diteni loh, ditiru, ditambahi jadilah Facebook gitu. Dan lain dan sebagainya. Sempat dramatis sekarang turun karena ada bosnya ini kenapa ini? Bosnya Twitter ya. Bosnya Twitter sendiri pun mengakui bahwa dia juga terinspirasi dari Facebook, menyempurnakan kekurangan dari Facebook sehingga jadi produk yang luar biasa. Mungkin habis itu nanti akan ada lagi apa nggak tahu ya. WhatsApp. Dan sebagainya ya. Ini contoh sekarang kita mulai sedikit diskusi ya. Oke, ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. 4,5. Ada penjadian buat berdua dong. Earphone sebelah ya. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4. Kalau ini gabung ini aja ya. Ini 6 orang ya. 1, 2, 3, 4. Ditambahi ini aja. Oh, impor. Ini pemain pool itu. Oke, ini satu bisnis ini. Siapa yang belum pernah makan pecel lele? Saya. Belum. Iya, memang nggak suka. Oh, nggak suka. Udah aja. Aduh. Oke. Semua orang kecuali Mbak siapa namanya? Mbak Jasmine. Semuanya pasti pernah makan pecel lele atau pecel-pecel yang lain. Jadi sekian banyak pecel lele, ribuan jumlahnya pengusaha pecel lele ini ternyata bisa didesain ya, menjadi usaha yang dramatis atau usaha yang baru dan menjadi jawara gitu ya. Oke, sekarang kelompok 1 saya tanya, kalau misalnya saya minta bisa jadi pengusaha pecel lele tapi pecel lele yang luar biasa, akan dibikin apa usaha pecel lelenya? Lele crispy. Lele crispy. Ya, lele mandi lumpur. Oh, bener ada loh, bener. Bagus, coba. Mungkin ada lele mandi susu ada. Iya, mungkin saja. Apa sebenarnya? Ini semuanya boleh beri Iya. kreasi jauh sampai akhirnya kreasi. Mungkin saja Mas, karena mungkin dari Bandeng mandi lumpur kan udah ada. Wah. Why not gitu kan? Wah. Lelenya kan. Luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak. Oke, saat lele crispy, lele mandi lumpur. Ada lagi kelompok 1? Lele rasa coklat kali. Ngotok lele. Dari lelenya mungkin atau dari sambelnya. Wah, luar biasa. Oke, di sini ada 3 poin. Nanti yang lain nggak terbagi ya. Udah lele crispy, mandi lumpur, sambelnya, terus mejanya. Oke.
Tapi dari yang kita lihat dari nomor 1 semuanya melulu pada desain produknya, belum sampai ke konsep bisnisnya, ya. Kan belum Misalnya, ditanya semuanya. Oke, gak apa-apa, udah anggaplah 3 dulu lah. Kelompok 2, kira-kira mau dibikin apa usaha liriknya? Belum ada yang mau tadi? Satu-satu. Wah, jadi Peternakan lah. ya, jadi membudidayakan lele sendiri, kemudian biar menekan biaya produksi. Ini salah satu bagaimana reconsepting bisnis. Jadi konsepnya membuat konsep bisnis yang lain dibanding yang lain. Misalnya pengusaha warung kecil lele yang lain, lelenya beli di Koinem terus ya, Koinem lah misalnya gitu ya. Semuanya kan tergantung dengan harga Koinem, tapi dia pengen bikin budidaya. Bahkan kalau perlu nanti bisa Gagal. Ada yang mati. oh gitu. Nah ini dan Perawatannya susah. oke, bikin budidaya lele sendiri. Yang lain Mas Edi? Nambahin dari sini mungkin kita kan budidaya. Kalau bisa yang alami kan banyak sih yang sekarang yang kimia kayak kita mungkin yang alami terus kalau bisa di samping kolam itu tempat langsung penjualannya. Jadi orang yang masuk ke sana bisa pilih. Wah, ini itu pas saya bilang tadi tentang Mas Mo bisa berbisnis. Tadi yang bilang nggak pede tadi berarti ya memang belum pede ya. Tapi sekarang kan udah jadi pede. Bahwa oh ternyata saya bikin konsep warung kecil ini yang lain daripada yang lain. Kalau perlu bisa manjat sendiri, timbang sendiri. Kalau perlu mulak sendiri, goreng sendiri. Itu membuat konsep bisnis pecel lele jadi beda, jadi luar biasa. Di samping misalnya dengan diversifikasi produk atau redesign produk jadi lele crispy, mandi lumpur, belum mandi 3 hari. Oke, kelompok 2 udah, kelompok 3. Lele bergoyang. Maksudnya apa ya? Ya, misalnya kita di restoran itu sendiri nanti dikasih musik gitu atau apa semacam dangdut gitu. Oke. Full karaoke. Free wifi atau terus dikasih ini yang bisa pakai internet terus pakai wifi atau segala macam untuk menarik konsumen seperti itu. Oke. Bagus. Ada lagi tambahin? Ada lagi nggak? Mas, Mbak, Mas. Mungkin kalau semuanya pecel lele kan umumnya pada orang-orang yang bisa kaki lima Iya. jalan gitu kan. Kenapa kita nggak bisa kafe ya? High class gitu. Oke. High class dengan menunya tradisional punya. Oke. Tradisional punya kemudian kita bikin yang seperti outbound atau bagaimana kan. Oke. Nah, dari itu Mas apa namanya? Mas Joko. Joko. Catat Mas. Joko ya. Temannya Mas Joko ada mau nambahin kelompok 4 ini ya. Ya. Mas kelompok 4 loh dengan lo. Oh iya iya. Ada yang nambahin? Mbak mau nambahin? mungkin dari outbound itu biasanya kan Mbak dengerin dulu ya, gimana? dari konsep lele seperti itu ya kita mungkin akan berpikir lagi kenapa sih cuma pecel lele doang, kenapa nggak ikan mas, ikan yang lain, ikan yang lain kan kita kan Ikan kan banyak bener banget, bener banget. Mungkin dipecel cuma lele doang. Ada ikan yang lain saya buat dipecel Mas. Oke, jadi dari ngobrol kayak gini aja udah jadi bisnis yang luar biasa kan itu ya. Tadi di satu pertama tadi apa? Pengen sekalian sama pemancingannya. Jadi ada suasana pedesaan gitu orang-orang kota udah nggak. Dan itu cara mancingnya gimana, budaya gimana. Jadi dia juga bisa belajar sekaligus makan kan gitu misalnya. Itu dari konsepnya. Produknya juga macam-macam tadi, ada yang goyang, ada yang mandi. Ada lagi tadi yang format cafe ya. Mungkin format cafe ini agak apa, dia punya visi global, visi dunia bahwa saya membawa pecel lele masuk ke mall-mall misalnya, warung pecel lele masuk ke mall-mall, dan itu yang terjadi. Salah satunya ini ya. Mungkin kalau anak-anak Jakarta ini Pak, ini empok-empok pecel lele ini, tapi pecel lele yang modern dengan konsep kafe misalnya, sehingga dia bisa membuat pecel lele ini bisa lebih diterima di segmen pasar yang modern. Pasar yang lebih luas. Itulah tadi konsep sederhana bagaimana membuat ide bisnis ya. Walaupun nanti kita di sesi berikutnya kita akan belajar lebih dalam lagi bahwa ide bisnis seperti apa yang bisa dieksekusi.
yaitu ide bisnis yang bisa menghasilkan uang. Nanti akhirnya akan ditimbang-timbang. Kalau saya bikin pemancingan sama bikin kafe, mana yang lebih menguntungkan? Apa itu definisi menguntungkan atau bagaimana kita memilih ide-ide yang akan kita eksekusi? Ingat-ingat ya, akan ada 3 poin. Yang pertama adalah cash, yang kedua adalah cash, yang ketiga cash. Semuanya tentang uang. Jadi kalau misalnya kita memilih mana ini kita eksekusi, membuat format kafe atau membuat format sekaligus pemancingan, kita akan tiba-tiba mana cash yang lebih baik. Itulah cara berpikir bisnis. Kan cuma itu bisnis sebenarnya. Udah gak mau dangdutan lagi mas saya. Udah saya lucu apa ya? Oke. Atau contoh yang lain. Ini apa ini? Ada wah, ternyata yang punya baca. Oke, keripik. Semua saya yakin pernah makan keripik. Yang kecuali yang agak punya gigi ya. Enggak, sejauh ini enggak, saya tidak dan enggak pernah menemukan pasien dengan alergi keripik, Pak. Jadi satu keripik ya. Keripik ini kira-kira kelompok 1 ya. Nah, ini enggak usah ditanya ntar waktunya habis. Oke, singkat cerita dengan konsep kita tidak perlu membuat produk yang sama sekali baru. Itu cukup melakukan apa tadi? Konsep apa 3M tadi. Kita ternyata bisa membuat produk yang unggulan dan kita menjadi jawara jadi pengusaha yang baik. Contohnya ini, zaman dulu nggak ada level-levelnya. Istilahnya makan keripik kelas 10 ya, pemula ya obatnya setengah sampai levelnya 10 ya. Level-levelan ini kita sebenarnya apa? Mereknya apa ini? Mungkin semua tahu ya. Maici misalnya, itu adalah apa? Keripik, semua pernah makan keripik, tapi Maici belum tentu semua makan Maici. Mas pernah makan Maici? Belum tentu. Tapi Maici ini sangat terkenal mas. Dan dia jadi apa? Komoditas yang luar biasa unggulan, bahkan sangat terkenal dan sangat menguntungkan. Gitu. Waktu saya pertama kali ketemu produk ini, yang saya pikirkan, karena saya juga konsepnya sama. Begitu saya menemukan kekurangan atau kesulitan terhadap satu produk atau satu usaha tertentu, ya itu akan jadi apa peluang, ya kan? Peluang usaha kan gitu. Waktu saya pertama kali menemukan ini, yang saya pikirkan, wah ini harusnya dibuat dengan konsep yang lebih modern, dengan standar yang lebih baik sehingga bisa masuk ke mall-mall, apa swalayan dan sebagainya sehingga akan memompa ya pasar. Bahkan mungkin akan bisa diekspor karena kalau seperti ini akan sulit ya gitu. Iya. Nah, ternyata setelah sekian tahun saya pertama keluar, ternyata akhirnya akhir-akhir ini sudah keluar yang format seperti ini. Di sana sudah bisa ditemukan di 7-Eleven di Indonesia tentunya dan sebagainya. Artinya apa yang waktu saya pikirkan untuk membuat niru nambahin tadi tentang sertifikatnya sudah diaplikasikan sama yang punya. Tapi ini pun juga belum sempurna gitu loh. Misalnya apa? Oh harganya ternyata terlalu mahal. Orang bisa masuk ke 7-Eleven tapi rasanya males banget yang ngeluarin uang 25.000 buat dapat keripik gitu kan. Misalnya kayak gitu. Itu juga jadi peluang ternyata. Coba bikin dengan konsep 3 tadi ternyata bisa jadi peluang yang lain. Atau ini misalnya di angkutan ojek di mana-mana banyak, tapi dengan kita naik ojek manapun ya di pangkalan manapun, kita mungkin akan menemukan masalah-masalah yang kurang lebih sama. Misalnya apa? Oh, harganya nggak standar. Saya ketemu Pak Jenggot sampai sana 5.000 sama Pak Kumis 10.000, misalnya gitu. Harga nggak standar misalnya, terus mungkin pelayanannya beda-beda standarnya. Ya, yang ketiga takut nggak amanah, takutnya kan saya takut nanti dia apa-apain misalnya gitu. Nah itu banyak kekurangan itu pun akhirnya dengan konsep 3M tadi bisa membentuk usaha yang baru, misalnya ojek taksi. Bahkan ojek taksi ini sudah punya argo ya, sehingga harganya ini di Jogja, kayak orang Jogja. Oke, sehingga ini jadi bisnis yang baru ya gitu, dan bisa jadi juara ya nggak? Oke. Ini adalah cara sebenarnya membuat ide bisnisnya. Oke, sekarang ini kita akhiri sesi pertama. Sebelum kita akhiri, kita nanti akan punya waktu masing-masing kelompok diskusi masing-masing ya. Punya waktu 10 menit ya diskusi. Semua pasti pernah ke Indomaret ya? Ya, semua pernah ya ke Indomaret ya. Dan saya yakin semua pernah ke 7-Eleven di Taiwan ya. Ngomongnya gimana kalau itu poin yang pertama. Paling
Pasti lama nggak pulang Indo ya? Sekarang di Indo, selamat datang kakak. Selamat berbelanja di Indomaret. Ntar jadikan ringtone aja tuh, Mbak. Poin yang pertama, yang kedua pengamanan. Misalnya kayak tidak semuanya itu ada apa pengamanan. Nah, itu. Tidak semuanya. Kemudian variasi produknya ya mungkin ada yang terutama Indomaret yang di tempat-tempat maksudnya di keramaian itu mungkin fasilitasnya sudah oke semua lah ya, fasilitasnya udah oke semua. Tapi kalau sekarang Indomaret yang di Indonesia kan sudah menyebar di pelosok juga ada. Cuman kalau kita membandingkan dengan 7-Eleven yang ada di Taiwan ya ini ya, jadi perbandingannya kalau Indomaret yang di Indonesia itu outletnya masih belum terlalu menyebar. Sedangkan kalau 7-Eleven di Taiwan itu kita bisa menemukan di maksudnya tempatnya lebih banyak. Terus yang lainnya misal kayak waktu pelayanan juga, terus kita servis apa namanya kayak tempat buat makan istirahat, terus ada servis bankingnya, ada apa pokoknya dari sisi apa pelayanannya fasilitasnya yang ada itu ya itu kalau di Indomaret Indonesia masih biar fair fasilitas apa? Deketin dong. Makanya kalau fasilitas saya lempar juga ke teman saya mungkin Satu kata apa? ATM. WC terus fotokopi Indonesia ada nih ya. tidak semuanya. Jadi di sini mah tidak semuanya. Tidak semuanya. Oh, di sini mah tidak semuanya. Oke, lihat kelompok Pak. Makasih ya. Sebelumnya nama saya juga Masih sendirian kan? Oke, saya mencatat dari perbandingan nih secara sekilas yang kita dari kelompok 4 langsung tutupan saja Mas ya, biar menunjukkan waktu. Kita ada 5 poin. Pertama masalah penataan ruangan. Dari penataan ruangan kalau semuanya kita lihat dari sekilas ya, sekilas dari 7-Eleven ke Indomaret beda banget gitu kan. Indomaret ya di 7-Eleven ada di tempatnya buat leha-leha santai dan sebagainya yang disediakan hotspot sekalian Wi-Fi dan sebagainya, ya kan? Di Indomaret, walaupun tidak semuanya di 7-Eleven ada, tapi mereka kebanyakan ada. Tapi kalau semuanya di mana nih yang mana Indomaret, walaupun yang segede-gedenya Indomaret, kursinya cuma di depan doang, gitu kan? Cuma mereka 3-4 bangkuan kali ya, 3-4 bangkuan. Kalau semua di 7-Eleven memang gede, kecil, sedang ada kan, yang di pinggir jendela gitu loh. Nah, satu dari penataan, dua dari database barang. Keluar masuknya barang in dan outnya dari pengalaman siapa tadi Mas Fikri ya, Mas Fikri dari Mas Fikri dari setelah barang masuk barang dan keluar itu mereka tertata secara rapi untuk 7-Eleven-nya. Nah kalau semua di Indomaret mereka secara manual ditulis manual barangnya apa nah kalau catatannya hilang ya kan. Nah kalau semuanya di 7-Eleven mereka tinggal gini sensor titik masuk dari database, servernya udah masuk tuh. Nah ini kan catatan udah masuk. Dua dari database barang, tiga dari pelayanan. Pelayanan di sini bukan dari pramudian kan ya. Di sini lebih saya tuh mengenal kepada sistem satu pintu. Kalau di 7-Eleven belum masuk, mau kirim barang, mau kirim uang, ya kan? Mau foto-fotoan, yuk, ya kan? Pelayanan servis apa aja tadi? Fotokopi juga. Pelayanan satu pintu mas. Iya apa aja tadi? Satu kirim barang, kirim barang, fotokopi. Dari kirim mungkin uang bisa apa? Settle. bisa. Mungkin dari pelayanan situ. Ya sistem satu pintu itu yang mungkin tidak ada ya. Dari sebagian besar walaupun Indomaret, Alfamart ataupun sebagainya, sistem satu pintu itu yang kita mau ada itu loh. Jadi yang mereka sistem satu pintu itu yang mereka tekankan di sini. Wi-Fi-nya ada, ya kan? Apa lagi? Everything ya tuh. Kemudian kode QR, tahu kan kode QR? Kode QR yang di LAN itu loh. Kode QR yang tombol titik-titik itu. Nah, kita tinggal foto, kirim ke server, kirim ke mana gitu. Nah, pelayanan sudah masuk di pelayanan juga. Ini bagian dari
database ya. Database juga masuk juga di pelayanan juga. Jadi ada lagi? Mungkin cuma itu doang mas, cuma itu doang. Mungkin kalau ada penambahan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Habis itu kelompok 3 ya tadi ya. Kelompok 3, ayo siapa maju? Namanya siapa? Mau nyanyi apa? Saya Dewi dari IPIT. Gini ada sedikit ini ya yang tadi kita udah ini bareng-bareng keluarkan gitu. Tapi mungkin tadi udah dibahas juga dari tempat duduk sama-sama di 7-Eleven mungkin tempat duduknya mungkin lebih ada kalau di Indonesia ya belum ada. Yang saya lihat itu belum ada. Terus yang kedua itu Warung ada mbak? Ada relesean Mbak. Pecel mandi lumpur. Enggak, itu pecel goyang mas. Untuk pembayaran itu melalui Yoyoka. Seperti di Taiwan sendiri punya Yoyoka yang itu kartu serbaguna gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin belum ada kecuali menggunakan apa namanya seperti ATM atau kartu kredit seperti itu. Yang ketiga itu makanan siap saji itu ada seperti telur atau Wah, kalau di rumah ada sego pecel nggak laku mbak? Tapi sini kok ya laku. Di sini Soalnya nggak ada pecel. Langsung nanti. Pak. Yang selanjutnya itu pengiriman barang. Pengiriman barang. Betul, seperti kita mau mengirim apapun melalui 7-Eleven itu sangat gampang sekali. Indomaret juga ada mbak. Ya mbak. Iya, kemarin saya baru pulang mbak. Ada bedanya nggak pengiriman barang Indomaret sama Sevel? Sevel kan ada bedanya kan? Mungkin karena saya belum pernah. Ada yang tahu bedanya ya? Nanti kita diskusikan. Oke. Terus ada lagi di apa Indomaret itu kayaknya belum ada Aegon ya. Seperti itu mungkin di Indomaret di Aegon itu bisa kita bayar listrik, bayar telepon, bayar untuk pengiriman uang seperti itu. Terus untuk fotokopi dan fax. Indomaret bisa mbak bayar listrik, cuma banyak orang yang belum tahu. Benar, betul. Jadi tetap gini, justru ini teman-teman harus jeli. Oh di Indomaret bisa bayar listrik, di Sevel bisa bayar listrik. Bedanya apa? Di Indomaret bayar listrik harus manual kan, ngomong ke karyawannya dan sebagainya. Ada risiko di sana. Di sini sistem sudah masuk ke sistem. Ya. Dan sebagainya. Itu salah satu bagian jeli-jeli itu ada levelnya ternyata. Ini teknik. Oke, sekian terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Mbak Jeli. Bacok ini. Baca lagi kemana? Duet tadi. Kelompok 4. Kelompok berapa ini ya? 2 ya? Kelompok 2. Pak Lurah, Kami dari kelompok 4 secara garis besar sama dengan teman-teman yang lain, akan tetapi mungkin kita lebih jeli. Itu alasannya. Kita nulis udah dibacain semua. Siapa yang maju duluan ini kesempatan ini berarti mengambil peluang nih Pak. Tapi saya akan juga Maju lumpur saya. Oke. Tapi kelompok kami akan garis bawahi bahwa Indomaret itu sebenarnya banyak kelebihannya daripada 7-Eleven. Yang pertama, karena ini membahas kekurangannya, jadi kita ikut aja. Kekurangan yang pertama adalah yang kelompok pertama tadi katanya ada pelayanan seperti pelayanan tadi ya. Nah, kalau di Indomaret kita melihat itu satu Indomaret itu karyawannya itu sampai 5 atau 6 atau 7 orang gitu ya. Di situ lah. Kenapa kok nggak sampai 2 orang atau 1 orang? Bahkan di Seven kalau malam kan cuma 1 orang. Itu mengefisien pengeluaran untuk pembiayaan. Itu. Yang kedua masalah makanan siap saji tadi. Ada di Indomaret memang ada, tapi cuman varietasnya tuh cuma sedikit. Jadi kenapa nggak diperbanyak? Karena sekarang itu orang nggak mau masak, nggak mau ribet gitu, ya kan? Jadi apalagi anak kos ya itu. Yang kedua, ketiga loh. Yang ketiga di situ ada tadi penataan ruangan. Cuman tadi kan katanya nggak rapi. Nah di sini kita bagaimana ruang yang sempit itu menjadi efisien. Misalkan di tembok itu dikasih kayak kalau di sini kan tembok itu bisa dibuka, bisa ambil
minuman yang dingin, bukan berat ya. Jadi kulkas itu apa? Maksud saya lemari das atau kulkas itu masuk ke tembok. Jadi itu kan efisien banget kayak gitu. Kalau di Indomaret kan enggak, jadi di luar jadi semakin sempit. Jadi display yang disediakan. Ada berada di tengah-tengah gitu. Iya. Gasnya lucu juga. Tapi Indomaret kreseknya gratis. Enggak, kayaknya Mbak Anya itu pro Indomaret juga. Kalau begitu saya tambahin. Kalau Makanya begitu udah buka ya, maksudnya. Kenapa kalau menurut saya jangan digratiskan Bang? Kenapa? Karena akan mengurangi sampah lebih banyak. Kalau di Seven harus beli, sampai nanti enggak beli kayak gitu. Jadi dimasukin ke kantong kita sendiri. Penghijauan. Mas ini perlu tanda tanya. Jeli ya. Jadi orangnya itu bertanya-tanya kan. Meragukan Pak. Terus yang terakhir di Indomaret itu yang saya lihat, yang saya amati nggak kayak di Seven itu kalau beli barang sekian ribu dikasih kayak apa itu namanya? Stiker itu ya. Ini akan kita diskusikan nanti. Itu misalkan berapa kali bisa yang bisa dapat hadiah atau diskon berapa persen? Karena apa itu? Kita pembeli. Indomaret juga ada kok stikernya. Ya, tapi jarang sekali cuma event-event tertentu saja. Ini bapaknya suka ngumpulin. Indomaret itu pasti kalau beli so good ya. Cuma event-event tertentu aja. Mungkin dari kita. Oke, ya. Terima kasih. Saya yakin, saya lihat teman-teman semuanya sangat peka dan jeli. Dan saya juga setuju sama siapa namanya? Mas Otmar punya beberapa hal itu punya level kejelian yang lebih dibanding teman-teman. Teman-teman pun semuanya sangat jeli, tapi ada hal yang mungkin teman-teman kelewatan ya. Tapi itu juga sangat penting apa saja kita diskusikan. Kalau dari kelompok 1 ya, kelompok 1 cukup lengkap ya, semua disebutkan pelayanan. Tapi pelayanan seperti apa yang ada di Seven yang bisa diaplikasikan di Indonesia? Yang sangat sepele tadi yang gua dorong itu betul. Ada sebenarnya ada SOP bahwa setiap kali pelanggan datang harus ngomong apa, kalimatnya harus begitu, nggak boleh kreatif, bisa diubah. Boleh diganti apa misalnya nggak boleh. Itu karena trademark. Misalnya kayak saya punya usaha di tempat usaha saya bilang setiap kali pelanggan datang mau pagi siang malam sudah selamat pagi gitu. Kenapa? Karena di tempat usaha kami setiap saat adalah pagi yang ceria gitu misalnya gitu. Punya nilai punya apa namanya? Ingin jadi trademark gitu. Cuman yang di Indomaret saya lihat itu kurang disiplin lah gitu ya. Kemudian pengamanan dan nggak perlu dibahas. Variasi produk ini chain lebih di Seven ini lebih banyak chainnya sehingga kita gampang menemukan ya. Oke. Nah ini fasilitas ini yang di Indomaret belum ada ya, fotokopi. Tapi kalau di Indomaret ada fotokopi 24 jam jadi. Ya, tapi mumpung belum ada ya. Gitu. Jadi ini fotokopi. Sekarang di Seven itu saya lihat kalau fotokopi nggak harus perlu bawa itu bukunya harus dibawa ke Seven, kita biasanya bawa itu flash disk itu. Ya di fotokopi juga bisa. Sekarang Kita fotokopi namanya Pak. Tapi kapan hari saya mau fotokopi digital ya. Nanti zaman dulu mesin fotokopi analog kan sekarang digital. Yang di Seven ini semuanya standar fotokopinya digital. Oke, fotokopi penting ya. Kan bisa nge-print kapanpun ya. Kemudian yang kelompok 4 yang saya garis bawah yang menarik adalah pertama ini sangat penting ya. Saya lihat di Taiwan ini memang punya sistem informasi yang luar biasa bagus sehingga data itu terintegrasi di sistem cloud-nya bagus gitu. Sehingga arus barang itu jelas. Jadi katakanlah endok ya gitu, telur ya di 7-Eleven Sintian habis itu pusatnya udah tahu. Jadi begitu tengah malam datang itu dia udah tahu harus ngasih apa gitu. Di Indomaret saya pikir masih apa ahlinya supply chain management ya. Itu Mas Danang itu mungkin bisa data yang terintegrasi. Dan lagi ada QR code ini juga untuk masuk ke sosial media ya, sehingga barang promosi dan segala macam bisa juga bisa masuk ke sistem gitu ya. Salah satunya itu menarik ya. Terus di sini yang disebutkan, nah ini yang nggak ada di Indonesia saya pikir, kirim barang ya. Di Indonesia mungkin Indomaret bisa kirim barang,
Tapi di Sevel format pengiriman barangnya beda dengan Indomaret. Bedanya apa? Tadi disebutkan satu pintu tadi. Mungkin yang saya bisa garis bawahi yang ketok moto gitu ya. Setiap kali di Indomaret itu ada satu katalog kalau teman-teman nanti datang ke Indomaret. Kalau nggak pernah nanti dicari. Di Indomaret itu nggak cuma ngirim barang. Jadi Indomaret ini diibaratkan sebagai sebuah, walaupun tersebar di mana-mana, tapi sebuah satu kesatuan gitu loh. Sehingga apa, kita beli barang lewat katalog Indomaret dimanapun, kita bisa ambil di cabang Indomaret dimanapun. Paham ya? Tapi kalau Indomaret kan beda, karena Indomaret itu saya bukan punya Indomaret sendiri, Mas Saiful punya di mana, kita nggak komunikasi kan. Tapi kalau di Sevel enggak, walaupun yang punya mungkin istilahnya franchise-nya itu beda-beda gitu, tapi sistemnya itu memungkinkan untuk terintegrasi tadi. Sehingga kita bahkan di Indomaret tuh beli motor pun bisa, di Sevel pun beli motor pun bisa ya. Kalau nggak pernah nanti beli ya di sini. Beli motor pun bisa. Saya datang aja Mas mau beli motor gitu. Gitu. Nah, dan kita bisa ngambil dimanapun. Salah satunya itu yang mungkin nggak ada di Indomaret ya. Tempat duduknya nyaman, bisa bayar pakai ini nggak ada di Indonesia, nggak bisa bayar pakai EasyCard. Emang EasyCard ini lama-lama kita gajian mungkin pakai EasyCard ya. Ya, ini karena Anda sudah diterapkan itu Mas. iya, wah luar biasa. Cuma kalau di Indonesia memang masih sulit ya. Tapi ini bagus bahwa ini juga disebutkan karena memang ini belum ada di Indonesia. Mungkin makanan siap saji ini mungkin variasinya ya. Variasi ditambahkan lah. Yang menarik adalah memang betul di sekitar Indomaret mungkin ada warung-warung dan sebagainya. Tapi bisa membuat apa yang dijual di Indomaret, makanan siap saji yang tersedia di Indomaret itu bagaimana tetap bisa bersaing dengan warteg sekitar misalnya gitu. Misalnya apa? Oh produknya, jenis produknya mungkin yang nggak ada di warteg sekitar, tapi bisa ditemukan di Indomaret, misalnya spaghetti atau apa mungkin yang hal seperti itu yang mungkin orang sulit cari di. Nah, artinya apa? Desain produk itu bisa mendukung atau support apa penjualan nanti ya dengan variasi produk yang beragam. Dan iPhone ini juga bagus. Jadi kalau kita iPhone ini kan untuk segala macam pembayaran. Kalau di Indonesia masih manual ya. Beli tiket kereta api bisa Indomaret tapi manual. Dan sebagainya kan kalau dengan iPhone ini lebih terkomputerisasi, kemudian pelayanannya mandiri ya kan, sekuritas dan keamanan dan sebagainya. Kemudian yang kelompok dua ini yang saya mau garis bawahi ya, yang pertama ini sangat penting ya. Memang di Indonesia ini penyakitnya apa? Padat karya, orang ngomong di padat karya. Halte busway aja berapa orang gitu. Di sini kalau kita naik bis ada yang nunggu, ada tempat tiang aja kan. Ada yang efisiensi itu memang menjadi PR ya. Itu juga harus digarisbawahi siapapun teman-teman di sini nanti buka usaha bagaimana merancang usaha seefisien mungkin. Kita bisa banyak belajar dari Taiwan, misalnya gitu. Karena mungkin ini Mas, kalau di Taiwan itu kita kurang nggak sering menemukan bahwa ada 7-Eleven yang kebanyakan kemalingan gitu ya. Tapi kalau di Indonesia malingnya itu lebih banyak. Itu cerdas orang itu Mbak. Sangat cerdas sih. Banyak menemukan hal. Oke ya, saya mau garis bawahi memang itu bisa jadi kita suatu ketika kita buka usaha ketemu masalah. Tapi kadang yang kita lakukan adalah mengatasi dengan cara yang salah gitu. Oh, ini banyak kemalingan, solusinya tambahi petugas. Belum tentu itu solusinya. Mungkin itu solusi tapi belum tentu yang terbaik gitu loh. Malingnya juga tambahi. Nah, jadi kita artinya apa? Jangan sampai kita mengesampingkan efisiensi ya, sehingga kita membayar dengan cost yang rutin gitu kan, membayar gajian dengan yang besar. Efisiensi ini menjadi saya garis bawah karena ini memang poin penting dan menarik ya. Variasi udah teater udah disebutkan yang lain, tapi juga disebutkan di sini. Ya, yang menarik juga ini yang mungkin teman-teman tadi kelewatan ya. Kenapa tadi saya bilang kelompok 2 punya poin lebih di sini, CRM ya. Namanya apa? Customer Relationship Management. Jadi bagaimana membangun hubungan baik dengan pelanggan. Bagaimana pelanggan itu punya rasa handarbeni, punya rasa memiliki, punya rasa ketagihan untuk terus datang. Ya. Wah saya penggemar One Piece, tahu One Piece ya? Wah saya penggemar One Piece, kayak perlu teman-teman yang punya stiker Pak, jarang gitu. Atau kita belajar sebanyak mungkin biar dapat muk One Piece, padahal kalau beli cuma berapa kali gitu. Tapi dia pintar, ada 7-Eleven bekerja sama dengan merek tertentu untuk membuat produk yang eksklusif hanya bisa didapatkan lewat gerai-nya gitu. Di Indonesia saya pikir belum ada itu. One Piece bekerja sama dengan Indomaret. Belum ya. Nah,
ini. Nah intinya semuanya harus teman-teman harus mengapresiasi teman-teman sendiri, ternyata semuanya sangat jeli, sangat tepuk tangan untuk semuanya. Dengan ini kita akhiri sesi kerja bagaimana membuatnya sudah tahu. Sekarang bagaimana cara mengeksekusi atau cara merealisasikan ide usaha tadi. Sebelum kita merealisasikan, ternyata kita harus masuki satu tahap yang disebut dengan perencanaan usaha. Ya, perencanaan usaha atau kalau dalam istilahnya kita ada nanti akan membuat namanya business plan atau perencanaan usaha. Kenapa? Kadang orang itu membuat usaha tanpa perencanaan yang baik sehingga merencanakan perencanaan yang gagal itu juga sama artinya dengan merencanakan kegagalan. Oke? Perencanaan yang gagal itu sama artinya dengan merencanakan kegagalan. Artinya kalau kita sukses membuat perencanaan yang baik itu sudah 50% sukses. Oke? Jadi teman-teman harus belajar bagaimana membuat perencanaan bisnis yang baik. Oke, jadi tadi sudah ada ide usaha. Kalau kita nanti punya konsep usaha ini sebagai satu kesatuan perencanaan usaha atau business plan, maka saya tinggal laksanakan. Jadi sekarang kita akan masuk ke konsep atau perencanaan usaha. Saya akan sedikit sharing ini bagaimana, karena nanti dari sini saya yakin teman-teman akan belajar bagaimana membuat perencanaan usaha. Saya usaha jasa fotokopi ya. Oke. Ide usahanya berawal waktu itu, saya nggak sendiri, waktu itu saya masih S1, saya dengan teman saya kuliah, itu Mas Tio namanya. Dengan dia, waktu itu kita punya ada ASC namanya, jadi mahasiswa itu kalau kan banyak mahasiswa itu malas nyatet ya, tapi ada yang nyatetnya kelewatan, jadi saking detailnya, saking rapinya lah. Jadi banyak catatan itu nyebar kemana-mana ya, atau misalnya harus semua yang dapat catatan tapi malas nyatet biasanya. Waktu itu dibuat sistem yang bagus sehingga kita bisa mengkomersilkan catatan itu, sehingga satu angkatan itu fotokopi semua kan gitu. Jadi nilainya ternyata sangat besar. Tiap minggunya berapa juta gitu ya, cukup besar waktu untuk satu angkatan, belum berapa angkatannya satu kampus. Itu baru satu kampus, belum kampus yang lain kan gitu. Dan ternyata dari waktu itu kita belajar ternyata pengeluaran atau cost terbesar dari fotokopi gitu. Sehingga kita membuat diversifikasi usaha untuk usaha fotokopi. Banyaknya jumlah pelajar dan mahasiswa fotokopi menjadi kebutuhan primer ya kan tadi. Mungkin di Jogja yang banyak kampus, banyak mahasiswa, banyak pelajar, fotokopi jadi primer, tapi di tengah hutan nggak primer kan gitu. Nah, artinya kebutuhan primer itu ternyata menjadi relatif. Relatif apa artinya? Sesuai dengan seberapa banyak demand, seberapa banyak kebutuhan itu. Yang banyak orang yang membutuhkan, maka ternyata bisnis fotokopi sejauh ini masih primer ya di Jogja atau mungkin di tempat-tempat lain. Kemudian atau walaupun di kota lain pun saya yakin di tempat tertentu jadi primer, misalnya di daerah kantor, di daerah banyak daerah sebagainya. Oke. Nah, ternyata ada permasalahan yang lain. Kebutuhan fotokopi itu sewaktu-waktu. Mahasiswa ada tugas harus kumpul besok pagi jam 3 baru selesai fotokopi di mana. Ya. Kebutuhan sewaktu-waktu. Kemudian tidak ada layanan fotokopi yang mampu menyediakan informasi lama pengerjaan dengan tepat. Mas, saya mau fotokopi ini besok jam 6 jadi nggak? Wah, ya nanti saya coba dulu mas. Coba-coba. Fotokopi kok buat coba-coba. Nggak bisa. Padahal kita butuh tepat waktu persis seperti yang kita mau. Nah, ternyata dari kadang membutuhkan layanan antar misalnya. Ternyata dengan banyak permasalahan ini dan juga peluang ini, ternyata bisa membuat ide usaha baru yang kita sebut dengan Kopi 24, Kopi atau Kopi 24. Ini adalah fotokopi 24 jam pertama di Jogja ya. Sebenarnya sudah ada di New York, di California, tapi di Jogja belum ada ya. Benar ini. Di kota lain kayaknya juga belum ada ya. Fotokopi 24 jam pertama di Jogja dengan fasilitas standar yang profesional. Yang fotokopi itu DJ. Ini bukan fotokopi ya. Pusing jadi begitu fotokopi. Kesek. Oke. Nah, sama bagaimana kita mengenerate atau menghasilkan ide itu sederhana dari cara sederhana yang kita sebut energi juga sama. Ini TNI, saya ternyata butuh TNI. Oke. Ini TNI dengan cara kalau judul saya ternyata melihat di satu fotokopi tertentu laris karena apa, di tempat tertentu larisnya karena apa. Dan dari banyak variabel itu kita berusaha untuk mengaplikasikan. Karena tadi setelah saya di TNI, fotokopi itu bisa sukses di Jogja khususnya saat harganya murah.
lokasinya strategis, kualitasnya bagus, ya, dan tepat waktu ya. Nah kalau kita lihat lokasi strategis itu ternyata setelah detail-detail lagi, ternyata lokasi yang strategis itu adalah misalnya definisinya adalah misalnya pintu masuk menuju kantong kos-kosan mahasiswa atau berada di dekat daerah kampus misalnya seperti itu. Artinya dari sekian banyak variabel ini kita bisa membuat penjelasan yang lebih detail gitu. Oke. Kemudian kita akhirnya mencoba untuk menerapkan ya bagaimana untuk merealisasikan poin-poin tadi. Yang pertama dengan mencari lokasi yang terbaik ya, dekat kampus, dekat area kelas mahasiswa, dekat sekolah ya. Kemudian mencari agar bisa murah ya, mencari penyedia mesin dan alat terbaik yang murah dan kualitas bagus. Waktu itu saya dengan modal yang waktu itu masih sangat minimal ya. Kami dengan waktu itu modal 25 juta waktu itu cuma bisa dapat mesin 2 waktu itu. Dan satu aja tuh mesin bonus ya. Karena harusnya satu mesin itu harganya 15 juta, tapi 18 sudah berdua. Karena habis bantuin yang punya. Jadi artinya mencari tapi bisa dengan kualitas yang terbaik ya. Dan kita juga mencari rekanan atau penyedia bahan habis pakai yang terbaik juga ya, paling murah, kemudian kualitas bagus dan sebagainya. Kemudian membuat sistem manajemen yang baik agar pengerjaan bisa tepat waktu. Agar bisa tepat waktu, nah, caranya bagaimana? Saya lakukan penghitungan, membuat variabel produksi, variabel dari pelayanan itu menjadi angka. Contoh sederhana, saya ingin tahu seberapa cepat sih orang memfotokopi. Saya ukur karyawan memfotokopi 1 buah bungkus jumlah sekian halaman, lamanya berapa menit. Kemudian toner printer itu 1 kilo untuk berapa lembar. Kemudian lossnya berapa persen, artinya kesalahan orang fotokopi itu berapa persen sih gitu. Kemudian lama lengkap dari pelayanan dari awal sampai akhir berapa menit misalnya. Akhirnya kan kita bisa membuat perhitungan bahwa kapasitas atau kemampuan satu unit tempat fotokopi itu untuk menyelesaikan kemampuan pengerjaannya maksimal adalah berapa halaman, berapa jumlah jilitan dan sebagainya, sehingga kita bisa membuat semacam grafik gitu. Jadi kalau setiap kali orang datang, oh pengerjaan untuk hari ini sudah melebihi batas, kita nggak bisa menerima. Tapi kan datanya jelas. Atau oh ini masih sekian, kita masih ada sekian, pasti akan bisa selesai tepat. Jadi dengan sistem itu kita bisa memberikan kepastian tentang lama waktu pengerjaan. Dan kemudian dengan penghitungan yang tepat kita bisa menentukan harga atau pricing yang terbaik, sehingga kita bisa bisa tahu persis gitu loh. Berapa biaya produksi untuk setiap 1 lembar fotokopi, berapa margin keuntungan yang berapa keuntungan yang bisa kita dapat. Oke, dengan 3 yang tadi niru dan kita tambahin poin tambahnya adalah apa? Buka 24 jam ya. Suasananya nyaman, nggak seperti tempat fotokopi yang lain. Manajemen operasionalnya baik sehingga dapat menentukan waktu pengerjaan dengan akurat ya. Ini unit pertama di persis di sebelah rumah sakit Satu Pembiayaan ya, ini tempat nomor 1 terletak di lingkungan kampus, membuat brand image yang khas ya. Brand image kami khas dengan konsep pokoknya hijau, simpel gitu, mudah dikenal, kemudian dia 24 jam aktif di sosial media dan sebagainya. Akhirnya setelah beberapa ini termasuk kata letak dari suasana tempat penataan ruangan dibuat nyaman, istilahnya cozy ya. Hingga kopi 24 ini kita singkat sebagai cozy, C-nya kopi, ini kayak 2 dan 4 ya. Logonya kopi 24. Mas interiornya seperti ini, nyaman, kemudian ada AC-nya, ada sebagainya, ruang tunggunya. Saat ini sudah ada 4 unit ya. Kalau nunggu ada bonusnya minuman nggak? Enggak. Bonus permen gitu ya. Kalau permen masih mungkin ya, kan kita juga hitung-hitungan kos ya. Kalau semuanya gitu ya mau juga. Bonus bintang. Mumpung harus fotokopi 1 lembar ya. Diperkecil lagi. Oke, akhirnya kita buat rencana atau business plan ya. Business plan-nya apa? Business plan atau rencana usaha itu meliputi beberapa poin ya. Yang pertama adalah deskripsi atau gambar usaha dan kemudian yang kedua adalah target pasar atau market positioning.
Kemudian 3 kebutuhan modal untuk merealisasikan itu apa. Yang keempat perkiraan keuangan, ya, perkiraan keuangan masuk dan keuangan keluar. Dan percaya nggak percaya, ya harus percaya. Teman-teman kalau sudah bisa membuat ini sudah bisa jadi uang. Kenapa? Kenapa? Karena teman-teman punya bisnis plan yang baik, ketemu investor, dapat modal, dibawa ke lomba kewirausahaan, dapat uang. Ya, di Indonesia itu lomba kewirausahaan mulai dari jutaan sampai miliaran ada. Paling besar sekarang 13 miliar hadiah pertama. Mudah-mudahan saya. Wah, ini juara tahun Join sama saya, Mbak. tahun depan. Harus pas dana udah ngantri dulu. Oke. Ya. Maka ini tadi kita sudah belajar tentang bagaimana mendeskripsikan atau membuat gambaran usaha yang baik yang seperti kita mau. Sekarang kita kemudian kita juga harus mendefinisikan target pasar yang kita sasar itu siapa dan bagaimana cara mendekatinya atau bagaimana cara mengcover sekelompok pasar itu. Dan kita juga harus menghitung kebutuhan modal. Caranya apa? Kita survei. Misalnya, oh kalau saya beli mesin fotokopi di tempat ini, kos ini segini, di kos itu biasanya gimana? Kos ini berapa? Kemudian di tempat yang lain berapa? Nah, nanti kita bisa bandingkan mana yang terbaik. Terbaik itu misalnya dari harga, pasca jual ya, kurang jualnya bagaimana. Oh kalau servis ternyata gratis dan sebagainya. Kita bisa bandingkan. Yang kita bisa memilih yang terbaik. Ya, kemudian perkiraan keuangan itu kita membuat perkiraan berapa jumlah omset misalnya dengan perhitungan yang realistis. Caranya bagaimana? Kita bisa survei ke tempat-tempat sekitar itu. Misalnya saya buka tempat di sini. Sekian meter ada fotokopi yang lain, sekian meter ada fotokopi yang lain misalnya. Kita bisa membuat survei yang kasar saja. Misalnya kita lihat dalam satu, misalnya kita datang ke tempat itu dalam waktu peak time-nya, waktu puncaknya dalam waktu 1 jam misalnya berapa jumlah orang datang, ada perkiraan fotokopi berapa lembar misalnya. Itu kita bisa membuat gambaran perkiraan keuangan. Ya. Oke, contoh deskripsi usaha seperti ini. Cukup satu atau 2 paragraf saja. Cukup 1 atau 2 paragraf saja, tapi bisa menggambarkan secara utuh gambaran usaha seperti apa yang teman-teman mau. Misalnya ini, Cozy Coffee 24 adalah usaha dokumen solution atau fotokopi dan printing pertama di Yogyakarta dengan pelayanan 24 jam dengan sistem yang kami bangun pelanggan akan dapat harga yang terbaik, termurah dalam ini di Jogja. Lantas terima dan tepat waktu. Setiap hari kami rancang dengan pesan yang mengutamakan kenyamanan bangun, jadi ruangannya juga nyaman. Nah, kemudian target pasarnya kita tentukan pelajar dan mahasiswa. Cara untuk bisa menang di segmen pasar ini bagaimana? Misalnya, kita bisa melakukan kita ngobrol-ngobrol atau diskusi ya. Kalau ngobrol sama pelajar tuh, Mas, kalau saya tuh kalau beli fotokopi itu yang paling murah Mas. Mau jadinya lama yang penting murah saya gitu. Kalau saya butuh yang tepat waktu Mas, kita nanti buat ranking. Antara murah, tepat waktu dan sebagainya. Nanti kita bisa membuat strategi untuk mendapatkan mereka. Misalnya harga khusus di tempat kami untuk harga khusus untuk fotokopi di atas jumlah tertentu. Bahkan misalnya katakanlah harganya Rp100 per lembar dan nggak ada tempat lain yang bisa lebih murah dari itu. Kenapa kami bisa tempat fotokopi Cozy ini bisa? Karena dengan manajemen yang baik. Kemudian iya dengan partner penyedia bahan dan sebagainya yang berbaik juga. Kemudian pelayanan prioritas untuk generasi mahasiswa kan kadang misalnya BEM atau siapa fotokopi banyak kita bisa prioritaskan pelayanan fotokopi dokumen dengan kerahasiaan yang terjamin untuk sekelas atau institusi dan sebagainya. Misalnya ini. Nah, kebutuhan modal awal misalnya ini gambaran kasar aja ini ya. Tapi intinya ini contoh Mbak. Ini kalau faktanya kan tadi saya cerita fotokopi ini waktu pertama kali dibangun dengan modal 25 juta dulu. 25 juta. Waktu itu walaupun waktu itu kita belum punya tempat, belum punya karyawan ya, kita kerjakan sendiri, pulang kuliah ngerjain ya. Kita antar sendiri, tapi dengan konsep atau perencanaan yang baik, kita bisa membuat perencanaan bahwa bulan depan kita akan punya tempat. Bulan berikutnya kita akan punya sekian karyawan, bulan berikutnya kita akan punya ini, kita akan tambah mesin dan sebagainya dengan perencanaan yang baik. Sehingga saat ini sudah ada 4 cabang di Jogja. Dari yang mesin tadinya cuma 2, yang 1 aja mesin bonus, sekarang ini sudah ada berapa itu ya? 100 kali. Belum ya? Pabrik gitu maksudnya. Kalau karyawan sekitar 40 sekian lah, 40. Kita bisa menghitung modal pertama dari kantong sudah ini menarik nih.
alternatif sumber modalnya, pertanyaan langsung tak jawab dong Pak. Alternatif sumber modal ya, pertama investor ya. Dengan bikin bisnis plan yang baik saja, tanpa teman-teman punya modal sama sekali, tapi hanya punya ide yang baik, punya perencanaan yang baik, itu bisa dijual itu proposal bisnis itu kepada investor. Orang yang mau, karena banyak di sekitar kita orang yang punya banyak uang, bingung mau buat apa. Tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka bahwa uang mereka bisa diputar yang baik, menghasilkan ya, kita akan mendapatkan aliran modal. Dengan investor, kekurangannya apa? Kita akan, kalau investor secara komplement, dia akan mempengaruhi kepemilikan usaha kita, usaha tersebut. Misalnya, jadi asal dengan akad yang jelas, ya legal, kita bisa, jadinya saya punya kepemilikan sekian persen, investor berapa persen. Tapi investor kan nggak ngapa-ngapain, cuma ngasih uang ya misalnya. Atau hutang dari relasi, hutang dari relasi atau teman. Misalnya kita punya teman, uangnya banyak, kita pinjam uang. Saya kan hutang putus ya, jadi saya akan ganti tahun depan. Jadi sama sekali nggak punya kepemilikan terhadap usaha kita. Asalkan akadnya jelas, tidak rentenir, tidak ada riba, kita bisa ambil. Tapi kalau rentenir atau ada riba juga ya jangan. Yang penting ke yang legal, misalnya bank syariah, misalnya pastikan tidak ada riba, bukan. Nah, yang menariknya adalah hadiah dari kompetisi bisnis ya. Hadiah dari kompetisi bisnis itu selain dapat uang, teman-teman dapat apa? Popularitas. Karena apa? Kalau kita dapat grant dari kompetisi bisnis pasti akan dipublikasikan majalah, media, TV ya. Kalau kompetisi bisnis itu dari pengajuan proposal atau gimana? Proposal, ada yang proposal saja, ada yang harus sudah jalan 1 tahun misalnya. Ada yang bahkan proposal saja pun bisa jalan. Misalnya banyak ya. Misalnya ini ya. Diploma Success Challenge ini hadiahnya 1 miliar sekarang ya. Ini Get Indonesia ini 13 miliar. Ini Office 360 murni ide bisnis doang dari Microsoft, beberapa puluh juta lah. Mandiri wirausahawan muda mandiri, syaratnya cuma umur mbak ini kurang dari 30 tahun nggak salah ya. Ada yang lain juga mbak, banyak grant yang lain, misalnya dari kementerian UKM, koperasi UKM, kementerian Kemenpora dan sebagainya, itu banyak grant. Temen saya ada yang dapat dari Kemenristek itu 300 juta. Simple, cuman bikin bisnis plan, pengolahan minyak atsiri. Jadi bagaimana mengolah minyak, mengolah dari kayu jadi minyak. Idenya keren, tapi bagaimana? Tapi dia bisa dapatkan grant dan sekarang jadi pengusaha internasional. Bahan atsiri kan kita gimana? Itu apa sih? Kan atsiri itu banyak. Iya. Kayak ada itu namanya macam-macam. Dia memang macam-macam. Dan diekspor akhirnya. Nah, dan sekarang juga udah jadi miliarder gitu. Tanpa modal, dengan buat bisnis plan yang baik, perencanaan yang baik, kita bisa presentasikan kepada investor atau kepada misalnya reviewer lomba, kita bisa dapat modal ya. Atau dari teman, kita punya relasi, mas, saya punya konsep seperti ini, butuh modal, berikanlah hutang kepada kita. Bisa? Tolong. Artinya apa? Oke, jadi artinya apa? Teman-teman kan tadi sudah belajar bagaimana membuat ide usaha yang kreatif ya, dari lumpur sampai goyang ya. Sekarang sudah belajar bagaimana membuat bisnis plan, apa saja yang harus ditampilkan di situ. Nah, kemudian sisanya adalah perkiraan keuangan ya. Kemudian ini sekarang dari beberapa cabang. Dengan sistem kami yang ini bisa dipastikan gitu berapa jumlah omset setiap bulannya. Nah, atau berapa keuntungan tiap bulannya. Ini dari 3 cabang saja. Kalau misalnya karena apa? Kalau mesin fotokopi itu kan ada counter kertas, jadi bisa tahu berapa jumlah kertas yang di copy itu tahu. Belum yang masuk sistem komputer kan, jadi bisa misalnya kalau di istilah kerennya itu triangulasi ya, triangulasi data. Jadi kita tahu. Jadi nggak mungkin kalian bisa bohong atau tipu gitu. Walaupun juga pernah ketipu juga. Tapi dengan sistem yang baik kita bisa meminimalisir korupsi, bisa meminimalkan kecurangan. Nah, jadi kita akhirnya bisa membuat perkiraan balik modal atau return of investment. Artinya pemasukan bersih per bulan, perkiraan kita dibagi jumlah modal awal. Katakanlah pemasukan bersih per bulan datanglah 3 juta, modalnya 25 juta, berarti 8,3 bulan akan balik modal ya, istilahnya begitu. Oke, sekarang mungkin untuk sesi 2 udah selesai, sisanya adalah diskusi. Teman-teman nanti akan punya waktu 30 menit untuk membuat usaha sendiri. Ya, artinya teman-teman silahkan berkreasi akan bikin usaha apapun terserah.
yang misalnya teman-teman terinspirasi dengan apa yang ada di Taiwan khususnya yang akan bisa diaplikasikan di Indonesia. Teman-teman akan di kelompok nanti akan siapa yang jadi bosnya, siapa yang jadi manajernya misalnya, dan membuat bisnis plan. Nanti dipresentasikan masing-masing 5 menit, diskusinya berapa menit ya? 30 menit ya. Nanti kelompok yang prestasi terbaik dijumlah dengan nanti kelompok terbaik akan dapat hadiah ya. Jadi sekarang silahkan teman-teman diskusi, kita mau bikin usaha apa terserah dan kreasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan nama perusahaan kami yaitu Warung Dahar Lili Christine 666. Kenapa kami ambil nama ini? Karena kita basicnya dari buku ya. Baku identik sama ini. Proyeksi keuangan. Menyediakan layanan kuliner terbaik dengan harga terjangkau. Kedua, melestarikan kuliner tradisional dan berkelanjutan. Misi perusahaan yaitu menyediakan lapangan kerja mandiri. Variasi produk dari perusahaan kami, lele crispy, lalu lele mandi lumpur, lalu lele original. Nah, lele crispy ini kita patok dengan harga 8.000. Lele mandi lumpur kita patok harga 7.000 dan lele original kita juga patok harga 7.000. Target pasar. Lele crispy kami targetkan ke pasar ABG ya, yang cuma makan siap saji, yang biasa di McD atau di KFC nantinya bisa masuk ke warung kami yaitu makan lele crispy. Lele original kita targetkan buat bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua. Kita rasa keras. Ini ada lele goyang. Enggak, di sini nggak ada lele goyang. Di lumpur kita targetkan buat pecinta rasa beef. Soalnya kita ini lele mandi lumpur itu bukan ngambilnya di lumpur, unik ya, lele yang unik. Lalu kita bikin promosi. Kenapa unik? Soalnya kita kenapa kita sebut lele mandi lumpur? Lumpur itu identik dengan warna hijau. Lele ini kita olah dengan lombok hijau, terus dibungkus sama daun pisang. Terus di kayak apa ya, kalau Jawa itu apa? Yo, bukan dikukus, dikukus Dimasak kayak bakar. dibakar tuh loh. Yo, bakar sama Setelah dipromosi dari kami yaitu dari mulut ke mulut, rasanya enak, nanti disebarluaskan ke teman-teman. Terus selebaran ya, kita kasih selebaran, nyebar selebaran ke apa? Indonesia banget loh. Media elektronik, iklan di radio, Facebook. media sosial di Facebook, di Twitter, lalu sponsor. Kita kadang juga ikut jadi sponsor di event-event tertentu ya, di tingkat apa kabupaten, kecamatan. Makan gratis. Pokoknya jangan RT gitu aja. Konsumsi, bayar. Terus model kita sewa tempat 1 tahun 5 juta. Desain interior, soalnya kita kenapa kita butuh desain interior kita mentargetkan itu dari menengah ke atas, kelasnya menengah ke atas. Bukan lesehan. Bukan lesehan. Bahan baku 45 juta. Gaji karyawan kira-kira 5 juta ya. Soalnya kita masih pemula. Bahannya kira-kira 75 juta.
gratis satu menu. Kita kasih satu outlet, jadi dalam kotak dulu. Oke, pertanyaan dulu, pertanyaan cepat-cepatan ngacung. Mas dulu, Mas. Mungkin dari media sosial gitu ya. Iya. Dari setelah naik, kalau semuanya namanya usaha masih ya. Iya. Nama usaha fluktuatifnya kan naik turun. Kalau sudah naik mau turun, usaha apa tuh, langkah apa yang akan Anda lakukan? Maksudnya? Ini kan udah rame gitu kan, ceritanya usahanya udah rame gitu kan. Lidahnya orang kalau sudah bisa kebanyakan makan enak, aduh kok makan enak mulu sih gitu kan. Nggak ada yang lain bisa lele ya kan. Sudah naik terus turun. Nah turunnya ini langkah apa yang dilakukan? Strategi promosi, yang pertama strategi promosi ya. Terus yang kedua variasi. Mungkin mereka bosan dengan lele ini, boleh namanya sama saja dengan lele lumpuh, lele apa itu ya boleh. Tapi kita rasanya misal kita gini ya. Bisa saja bahan bakunya cuma lele ya, sama pokoknya bahan baku dan menu utamanya itu lele. Tapi kita bisa ke Taiwan lihat apa makanan khas apa di Taiwan yang bahan bakunya lele, terus kemudian kita terapkan di sana gitu. Itu variasinya ya, bisa diubah dari variasi. Oh iya kita ke sana terus oh lele siang apa namanya di lele crispy 66 sekarang rasanya beda, otomatis oh saya tak nyoba lagi. Itu angka yang kedua. Pokoknya kita bisa promosi ke tempat-tempat yang misal kayak yang banyak orang kayak kita ke mall-mall gitu ya. Nggak usah kalau kita terlalu banyak ke promosi ke apa namanya yang kayak iklan apa itu beban tadi ya, beban pengeluarannya itu banyak gitu. Makanya kita apa? Yang ini tadi dari mulut ke mulut aja gitu. Biasanya kalau dari mulut ke mulut itu lebih percaya. Oke, ini ada satu cerita kayaknya perlu saya sampaikan karena inspiratif. Jadi di Jogja itu ada namanya Mbah Mo. Mbah Mo itu pedagang bakmi sekarang termasuk yang paling terkenal di Jogja. Jadi waktu dia belum terkenal, cara strategi promosinya unik. Jadi setiap kali dia, waktu itu dia pernah dirawat di rumah sakit misalnya. Setiap kali istrinya jenguk bawa mie, kan dia pedagang mie itu. Dan itu cuma satu, dibagi semua di bangsal itu perawatnya, dokternya. Kapan lagi datang dibagi lagi. Enak ini bikin mana Mbah Mo? Mbah Mo ya lagi sakit. Enak Mbah Mo ya lagi sakit tapi udah sembuh. Yang mana sih rumahnya kan gitu. Terus dia punya strategi yang menarik lagi. Dia tuh bayari anak-anak SMA zaman dulu tuh, ingat zaman salam-salaman di radio nggak? Iya. Itu jadul banget. Tapi itu strategi unik. Jadi dia bayarin Mas, jadi kamu tak kasih ini ya gratis, tapi kamu nanti kalau salam-salaman di radio bilang di Mbah Mo gitu. Salam buat si Anu di ini yang semalam kita makan enak di Mbah Mo gitu. Ya. Dan itu mau tapi gratis, murah gitu loh. Apa iklan kan biaya iklan di radio daripada bayar iklan mahal mending bayari tak bonus es tapi nanti kalau salam-salaman gitu. Misalnya gitu. Itu salah satu strategi, memang mulut itu salah satu yang bagus, tapi kita juga harus punya ide tambahan bagaimana agar mulut itu juga dan saya cenderung ke yang tadi bukan yang kita punya satu apa namanya punya satu kayak moto gitu, kita punya satu moto gitu. Misal kayak tadi yang datang gitu, waktu kita datang ke sini mungkin ini masih kurang soalnya waktunya mungkin ya. Kita punya moto, setiap orang yang datang ke sini kita ada moto tersendiri itu apa gitu. Kayak misal yang tadi masnya itu bilangnya mau pagi, mau siang, mau malam itu tetap selamat pagi. Itu saya lebih nah itu apa? Tetap merdeka. Tetap gratis. Oke, mungkin pertanyaan dari Mas. Ini MC. Penting orang ini. Mas. Tambah lali gitu. Mau respon nggak? Mau nanya nomor telepon? Asik. Iklan nih. Enggak, maksudnya nomor telepon bisa ini. Iya. Kalau lainnya bisa aja. Sudah bagus, cuman yang ingin saya tanyakan tentunya banyak orang yang ingin datang ke situ. Caranya gimana supaya menjaga kualitas dan pelayanan supaya pelanggan itu Menghandle over gitu ya Mas ya. Bila ada kita gini ya, ada yang mau nambahin dulu. Kita gini ya, jangan langsung kita menerima misal ada pelanggan yang banyak gitu ya. Kita pakai pelayanan prima dalam artian gini. Kalau ada orang yang datang, wah itu udah full gitu ya. Kita udah full gini aja. Mbak, gimana kalau kita pesan, kita bungkuskan
memaksimalkan pelayanan. Karena apa? Kalau pelayanan nggak maksimal itu otomatis pelayan bubar. Makasih Jo, waktu habis untuk sesi pertanyaan, tepuk tangan dulu. Makasih. Kalau dari sini masih ada komentar, satu aja mungkin. Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, komentar dari Bang Denny. Tahun lalu ada yang ikut kewirausahaan lele nggak sama saya? Wah, ini pasti di sini juga. Iya, di sini. Saya ikut soalnya. Iya. Tapi belum mandi lumpur waktu itu ya. Oh, belum. Iya. Apa namanya? Ini pertanyaan apa masukan? Komentar boleh, Komentar. Ya, masukan saja. Juga dipikirkan integrasi bahan baku. Karena sekarang ini sudah menjamur, ya. Dan untuk menjaga pasokan ini udah para restoran itu udah saling susah gitu ya. Nah, jadi kalau bisa lebih bagus ada kolam sendiri. Tadi masih baginya telat. Tadi ada yang menarik. Mancing, langsung masak, langsung makan. Satu tempat. Betul, integrasi. Jadi mana itu sama one is all. Iya. Yang lain pas slow food itu gampang banget. Tepuk tangan sekali lagi Bang. Oke, berikut siapa?